Mari teman-teman kita berdoa. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Natal demi Natal kami boleh rayakan semenjak kami dari kecil Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah Tuhan tahan-tahan. Bahkan Tuhan karuniakan kami berbagai hal yang baik. Pagi ini kami datang kepadamu, Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Jika ada di antara kami yang belum siap hatinya, Allah Roh Kudus, kami memohon kemurahan-Mu, supaya hati kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk ditaburi firman Tuhan. Tuhan kami memohon supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia Tuhan, tetapi mengubah hati kami yang kemudian mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memohon di dalam pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita membuka Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca gantian ya. Saya baca ayat genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Udah musim liburan deh. Gak ada suaranya nih. Kita baca gantian ya. Saya baca ayat genap, teman-teman baca ayat yang ganjil. Suaranya agak keras boleh gak? Karena duduknya di belakang. Kalau di depan mungkin lebih kedengeran. Ya, kita ulang ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, saya baca ayat ganjil, genap, teman-teman baca ayat ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, kalau ada alat ukur tentang joy, kebahagiaan, kira-kira teman-teman di warna yang mana? Pagi ini, hari ini. Ada di warna mana teman-teman? Ketika datang di dalam suasana Natal, di kebaktian pagi ini, kalau ada alat ukur untuk menilai joy kita tuh di mana? Kalau teman-teman ada di mana?
Kalau saya ada di warna yang hijau tua. Saya sangat joyful. Teman-teman ada di mana? Saya di tengah, biasa aja. Setiap minggu juga begini. Atau baru terima rapot ya? Gimana nilainya, bagus gak? Sesuai harapan gak? Sesuai kerja keras kamu gak? Malah turun. Padahal saya yakin semester ini lebih bagus. Atau, kemarin anak saya baru tanding basket. Ini hari bete. Kemarin tanding kalah. Atau yang lainnya teman-teman. Tapi sebaliknya mungkin, wah kok kemarin saya baru dapat hadiah Natal. Dibeliin sepatu yang udah saya mimpi-mimpi 2 bulan yang lalu. Saya pikir bakal dibeliin nanti pas saya ulang tahun. Kemarin tiba-tiba diajak pergi ke mall. Papa mama beliin sepatu itu. Wah seneng banget. Warna hijau tua. Tapi kebanyakan kita mungkin biasa-biasa aja ya. Tapi juga kebanyakan kita mungkin, rapot jelek. PDKT gak berhasil. Di sekolah dibully. Di rumah dimarahin. Lagi liburan, bangun pagi, gak bangun pagi. Bangun pagi langsung pegang gadget, kena lah sama papa mama. Jauh lah, saya ada di merah. Teman-teman, menarik ya. Bagian firman Tuhan yang kita baca dimulai, firman Tuhan disampaikan kepada para gembala-gembala. Kepada para gembala-gembala. Teman-teman, gembala-gembala ini di situ dikatakan, pakai bahasa Inggris ya sekarang ya. Karena bahasanya lebih tepat. Di situ dikatakan begini. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock by night. Nah teman-teman perhatikan ya, kata staying out in the fields and keeping watch over their flock. Gini teman-teman. Gembala-gembala itu waktu malam hari ketika semua orang sedang tidur, sedang beristirahat, sedang kelelahan, ingin melepas lelah supaya besok seger lagi. Sementara semua orang sedang tidur, gembala-gembala biasanya malam hari mereka harus ada di luar, tidak di rumah. Bahkan kadang-kadang jauh dari keluarga. Tidak ada orang yang menemani. Ngapain? Bukan santai-santai. Tapi mereka harus menjaga ternak mereka. Kontras ya. Kebanyakan kita pada umumnya kan, atau orang-orang waktu itu, banyak yang sudah beristirahat malam hari. Ngapain malam-malam kerja, udah seharian, dan zaman itu bukan sekarang seperti kita, kerja di belakang meja, pegang gadget beres urusan, di depan laptop beres urusan. Tapi udah seharian kerja fisik, siang hari mereka menjaga ternak, malam hari mereka tetap harus menjaga ternak, tidak ada waktu istirahat bagi mereka. Nah teman-teman, domba-domba, kalau teman-teman pernah baca tentang domba-domba, itu adalah hewan yang bodoh. Hewan yang lihat 2 meter di depannya aja, kalau ada batu, mereka bisa kesandung. Jadi gembala harus senantiasa memperhatikan hewan ternak mereka, khususnya domba-domba. Jadi itu pekerjaan yang memang non-stop. Sementara orang bisa asik-asikan, mungkin di rumah, kalau zaman sekarang kita bisa santai-santai, nonton TV. Bukan nonton TV lagi sekarang ya. YouTube, apalah, video, segala macam. Mereka tetap harus bekerja. Nah ada catatan yang menarik tentang gembala-gembala, begini teman-teman. Ya, gembala-gembala itu begini, tugas gembala. Banyak, pertama, tadi saya sudah sebut beberapa ya. Cari rumput dan air di daerah yang kering dan berbatu-batu. Itu tempat yang bahaya jelas. Jangan bayangin ini di jalanan kita batu-batu. Tapi itu kadang-kadang di gunung-gunung yang berbatu-batu. Hanya kambing gunung yang punya keahliannya untuk bisa jalan. Tetapi kadang-kadang gembala harus melewati daerah itu demi mencari rumput dan air. Karena kondisinya tidak nyaman. Yang kedua harus melindungi kawanan domba gembalanya terhadap cuaca buruk, penjahat dan binatang buas. Teman-teman pernah baca tentang Daud bukan? Waktu Saul tanya dia, bagaimana mungkin kamu ngelawan si Goliat
yang sudah bertahun-tahun jadi prajurit. Daud jawab Saul begini, aku ini seorang gembala. Kalau ada beruang, kalau ada singa, aku akan kejar beruang dan singa dan aku akan memukul dia supaya membebaskan gembalaanku. Bukan hanya berhadapan dengan binatang buas, tapi dia juga harus menjaga dari orang-orang jahat yang ingin merampok, merampas ternaknya. Jadi bayangin ya, susahnya jadi gembala. Lalu kemudian harus mencari dan membawa kembali domba yang sesat. Ini firman Tuhan yang sering dipakai di dalam Alkitab. Domba itu tadi seperti saya bilang, di depan matanya aja dia bisa nggak kelihatan. Lalu tinggal di kemah sendirian. Tadi saya sudah sebut juga jika terpisah dari gembala yang lain. Dan terakhir, karena banyaknya perampok di padang yang terbuka itu. Dan kadang-kadang kan gembala harus sendirian. Jadi nggak ada yang mengamankan dia. Dia harus jaga kawanan dombanya, tapi sementara juga nyawanya terancam. Teman-teman, seringkali hewan ternaknya tuh hilang, dicuri, atau dimakan oleh binatang buas. Dan kalau dia adalah gembala yang bekerja sama majikan, majikannya nggak mau tahu, nggak mau peduli. Pokoknya harus ganti. Kamu dikasih tanggung jawab, kamu harus ganti. Teman-teman bayangin hidup jadi gembala itu sangat tidak enak. Kalau dikasih joy meter ke dia, wah saya tebak dia pasti ada di merah. Teman-teman, di tengah-tengah kondisi hidup yang seperti itu, kalau teman-teman jadi gembala, kira-kira hidupnya seneng atau enggak? Atau hidupnya galau? Jadi gembala di zaman itu bukan pilihan karir, pilihan pekerjaan yang semua orang pengen jadi gembala. Tapi jadi gembala itu adalah pilihan terakhir. Kalau orang udah kerja cari sana sini nggak dapat pekerjaan, ya udahlah jadi gembala lah. Daripada nggak makan, daripada nggak bisa menghidupi keluarga, ya udahlah jadi gembala lah. Ya karena tadi nggak enak jadi gembala. Saya nggak ngebayangin gembala-gembala waktu itu. Mereka ceria hidupnya. Mereka berpikir tentang masa depan. Akan selamanya kah saya jadi gembala? Kalau begitu gimana dengan masa depan saya? Bahagia atau suram? Karena tidak ada masa depan. Teman-teman di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Alkitab mencatat, lalu berdirilah atau terjemahan baru yang versi yang pertama, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Saudara bisa bayangin enggak? Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat terang dan malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Kalau tiba-tiba, kalau pakai gambaran tiba-tiba ada orang yang turun dari langit-langit ini, kita akan kaget ya. Dan kemudian kita akan pelototin dia. Mau ngapain nih orang? Mau cari sensasi ya? Tiba-tiba turun. Ini gak ada lubang, tiba-tiba dia bisa turun gitu. Tapi ini malaikat yang tiba-tiba begitu terangnya, malaikat-malaikat itu tidak berani melihat langsung kepada malaikat itu. Saya tebak mereka pasti langsung berlutut dan kemudian tangannya begini nih. Apa ini? Di saat seperti itu, pasti saya yakin, semua ketakutan mereka, semua kekhawatiran mereka, semua apa yang mereka pikirkan saat itu pasti lupa. Pasti lupa. Pikiran mereka sekarang tertuju kepada malaikat yang terang sekali itu, yang membutakan mata mereka. Yang mereka pikirkan hanya, mati aku, mati gua, apa ini? Perjumpaan dengan sosok dari surga itu membuat mereka melupakan semua permasalahan mereka. Saya pikir kita kalau hadapin malaikat Tuhan yang dipenuhi dengan sinar kemuliaan Tuhan waktu itu juga pasti akan seperti itu. Gak kepikir lagi baru diputusin pacar, gak kepikir lagi nilai raport gue jelek.
Gak kepikir lagi soal papa mama marahin gue tadi pagi. Gak kepikir pasti. Karena itu penampakan yang terlalu luar biasa. Enggak biasa. Luar biasa teman-teman. Pasti. Makanya gak heran kemudian gembala-gembala ini sangat ketakutan. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all people. Jangan takut. Tadi pertama khawatir, kemudian takut. Sekarang ketika penampakan yang luar biasa itu mengatakan, jangan takut, do not be afraid. Kenapa? Karena aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Bagimu, bagi orang-orang lain, bagi seluruh bangsa. Apa itu isinya? For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord. Natal adalah tentang bayi Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia, yang setiap tahun atau mungkin setiap minggu juga saya dengar. Dan berita itu hari ini ketika firman Tuhan dibacakan dan firman Tuhan diuraikan, saya biasa-biasa aja. Ya Natal ya happy-happy lah, sukacita. Natal ya tentang pohon Natal. Natal ya tentang mendapatkan hadiah Natal. Natal tentang akhir semester saya liburan pergi ke luar negeri. Apakah itu berita Natal buat kamu? Sehingga ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, mood kamu, perasaan kamu juga berubah. Tiba-tiba papa sakit, tiba-tiba mama sakit, batal jalan-jalan. Tiba-tiba gak dibilang, sorry, akhir tahun ini duit kami, papa mama kamu, habis buat obatin nenek atau kakek kamu. Kita gak jadi pergi liburan ya, kita juga gak bisa beli hadiah. Berubah mood kamu. Karena inti Natal bukan tentang itu semua. Inti Natal adalah tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Seberapa penting sih berita itu? Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamatmu. Seberapa mengubah itu hati kamu? Sehingga apapun yang terjadi di luar sana, jadi atau tidak jadi pergi ke luar negeri, baik atau buruk nilai rapot. Jadi sama pacar itu, sama cewek yang kamu suka atau cowok yang kamu suka atau tidak, tetap jalan, hubungan makin harmonis atau diputusin, itu tidak mengubah hati kamu bahwa kamu dipenuhi oleh sukacita. Teman-teman, good news of great joy, kesukaan besar, kabar sukacita itu apa sih? Apa sih artinya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, lahir sebagai Tuhan Juru Selamat? Teman-teman, Tuhan sendiri kalau tadi gembala-gembala terpukau, gak tahan lihat sinar kemuliaan Tuhan. Baru malaikatnya saja, baru sinar kemuliaannya saja. Gembala-gembala itu bukan sekedar takut tapi juga takjub. Tetapi ini Yesus yang adalah Tuhan sendiri, pribadi dari Allah yang kedua, Tuhan yang besar itu, yang menciptakan semua ini, yang menciptakan Jakarta, Indonesia, seluruh dunia ini, bahkan sistem, solar system kita, bahkan galaksi kita, Tuhan yang sebesar itu, lebih besar dari galaksi itu. Dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia yang lemah, yang tidak berdaya, tapi penuh kuasa dan kemuliaan. Bagi kamu yang sedang punya banyak masalah, punya banyak pikiran, terhadap orang tua kamu, terhadap guru kamu, terhadap teman kamu, terhadap pacar kamu, terhadap rekan pelayanan kamu.
Bukankah Tuhan yang besar itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sedang kita pikirkan dan sedang kita alami hari ini? Seberapa sulitnya hidup kita saat ini. Allah pribadi kedua, Allah anak, turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Alasan yang kedua, teman-teman, Tuhan tidak bebaskan manusia dari penindasan. Perang tetap ada perang di luar sana. Banyak orang-orang Kristen di sana yang setiap hari juga berdoa. Tapi perangnya tetap perang. Kita habis dengerin firman Tuhan pagi hari ini juga, ya udah hidup kita tetap begitu kok. Kita tetap harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang Tuhan tidak angkat. Apakah meningkatkan kualitas hidup manusia, kita tiba-tiba keluar dari ruangan ini karena dengar firman Tuhan dapat berkat, kita tiba-tiba jadi kaya. Jadi lebih ganteng, jadi lebih cakep. Jadi lebih baik hatinya. Itu yang kita harapkan ya. Tapi apakah dalam sekejap? Apakah setelah keluar dari ruangan ini, kita semua mengalami peningkatan kualitas hidup manusia? Saya pikir enggak. Saya tetap bergumul menjadi orang yang harus lebih sabar. Saya menjadi orang yang tetap bergumul dengan ketidakpercayaan diri saya. Karena seringkali dibandingkan dengan orang lain. Saya tetap bergumul dengan hal itu. Saya bergumul menjadi orang yang terlalu percaya diri. Saya tetap bergumul dengan masalah-masalah hidup saya. Tuhan tidak angkat itu. Karena dia lahir bukan semata-mata untuk itu, walaupun Tuhan bisa. Tapi bukan itu yang terpenting. Tujuan utamanya adalah membereskan problem dosa manusia. Ini berkaitan dengan poin yang keempat, teman-teman. Ketika kita mati, ketika orang tua kita meninggal, ketika orang yang kita kasihi setelah sekian lama sakit, entah jantung, entah kanker, tiba-tiba atau karena tua. Mereka tadi bergumul dengan penyakit, mereka tadinya berpikir dengan menghidupi anak-anak mereka. Ketika mereka mati, udah gak ada masalah itu semua. Selesai. Mereka juga gak tahu, mereka gak bisa pikirin lagi. Selesai semuanya. Tapi pada saat mereka mati, ada satu masalah yang tidak selesai. Segala perbuatan yang pernah mereka lakukan, yang melukai orang lain, yang melukai anak mereka, yang melukai orang tua mereka, yang melawan Tuhan, itu tidak selesai ketika mereka mati. Karena Tuhan akan mengadili setiap manusia. Tuhan akan menuntut penghukuman untuk setiap kita yang melakukan dosa. Masalah itu tidak selesai. Karena Tuhan akan menagih dan bertanya, kamu pernah melakukan ini ya? Ngaku. Setiap manusia menghadapi masalah itu. Ketika kita mati. Masalah hidup di dunia selesai. Tapi masalah dosa tidak selesai. Dan untuk itu, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena waktu kita mati, ketika kita percaya Yesus, kita bisa mengatakan, ya Tuhan, saya sudah melakukan ini dan itu, segala kejahatan yang saya pernah lakukan. Tapi Tuhan mendeklar, tapi kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kamu bebas dari hukuman. Kalau kamu tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pilihannya hanya neraka. Yang bukan 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Selama-lamanya kamu akan ada di neraka. Ah kok itu mah masih lama. Siapa yang tahu hidup manusia? Waktu saya jadi pembina remaja, anak remaja saya SMP 3.
tinggal di Villa Melati Mas. Dia pergi sama pacarnya di komplek perumahan Melati Mas. Bawa mobil 120 km per jam. Di tikungan, tidak pakai seat belt. Kelempar itu anak perempuan, mati saat itu juga. Teman saya sesama alumni saat, udah tinggal tulis skripsi. Habis itu masuk ke gereja pelayanan. Kanker darah putih, leukemia. Mati. Hidup manusia gak ada yang tahu loh. Tapi bersyukur mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam kesedihan, keluarga besar yang tidak rela, masih terlalu muda Tuhan, kenapa Engkau ambil? Tapi mereka masih bisa tetap berkata, puji Tuhan, mereka sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kamu adalah orang yang sama? Yang siap setiap saat, kalau memang Tuhan izinkan, pulang duluan. Gak banyak sih pasti. Mungkin gak ada di dalam ruangan ini. Tapi apakah sudah siap? Teman-teman. Apakah sudah siap? Gembala-gembala di dalam kebingungan mereka menerima berita sukacita itu. Lalu kemudian Alkitab mencatat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan ayat 20. Setelah mereka pergi, menyaksikan sendiri apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Ayat 20 dikatakan begini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perhatikan kata gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. The shepherds went back glorifying and praising God. Apapun masalahmu pagi hari ini, ketika kamu diingatkan lagi oleh berita Natal, walaupun keadaan tidak berubah, apakah hatimu dibahagiakan? Karena kamu tahu, kamu ngerti di dalam pikiranmu dan kamu percaya di dalam hatimu bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah lahir di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bagaimana mungkin bayi yang kecil itu? Oh mungkin. Karena sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan kamu tinggal mempercayai peristiwa itu. Dan ribuan tahun yang lalu, bayi yang kecil itu 33 tahun lebih kemudian menjadi pria dewasa yang sempurna, yang tidak melakukan dosa, yang memenuhi tuntutan Allah. Mati menggantikan kita. Menanggung dosa-dosa kita. Semua dosa kita. Separah apapun itu. Sejijik apapun itu. Ketika orang-orang tidak tahu karena kita malu menceritakannya. Dia tahu. Dan di atas kayu salib itu. Dia menanggung semuanya. Untuk kamu. Untuk saya. Saya pikir kita semua punya Alkitab yang kita baca, kita tahu ceritanya. Gembala-gembala itu tidak sesempurna kita pengetahuannya. Masa sih yang mereka tahu cuma kami menantikan Mesias dari dulu 400 tahun. Tuhan tidak berbicara. Tetapi sekarang tiba-tiba ada bayi yang dikatakan Mesias. Susah loh untuk percaya bagi gembala-gembala itu. Dan bagaimana mungkin bayi yang kecil itu, yang namanya Mesias itu, lahirnya di dalam palungan. Kalau kamu lihat gambar-gambar, itu seperti tempat kayu ya, sederhana ya. Tapi gambaran aslinya adalah itu batu kasar yang ditaruh sama jerami. Batu kasar. Kamu pernah pikirkan gak, kenapa Tuhan yang mulia itu
lahirnya di dalam palungan. Yang dikatakan hina. Gak ada orang tua yang mau anaknya lahir di tempat seperti itu. Anak saya dua-duanya lahir di rumah sakit. Kalau bukan rumah sakit yang terbaik, rumah sakit yang baik. Saya rela utang pinjam supaya anak saya lahir di tempat yang sehat, yang bersih, yang higienis. Tapi ini bagaimana mungkin Tuhan memilih lahir di dalam kandang hewan, taruhnya di tempat makanan hewan. Teman-teman, nih saya rada aneh ya hari ini pakai jas, pakai dasi. Tapi bayangin gini ya. Kalau Tuhan di dalam kemuliaannya, dia jauh lebih keren dari saya. Bukan cuma pakai jas. Pakai sesuatu yang membuat, wah, ketika Tuhan datang ke dalam ruangan ini, kita tahu, must be somebody. Kita langsung tahu, ini pasti manusia yang berbeda. Bukan sekedar keren, sempurnalah pokoknya lah. Tapi ketika dia lahir di dalam palungan, dia lepasin semuanya, kemuliaannya. Itu gak penting buat dia. Dia mau supaya dia sama seperti kita jadi manusia. Apa sih itu semua? Kalau saya tidak bisa meraih, menyentuh, memegang. Supaya saya bisa dialami dan dinikmati. Supaya dia approachable buat kita semua. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang kelihatannya agung. Pasti sungkan kan ya? Saya bukan dari keluarga yang berada. Saya besar, dulu gak ada susu formula, kaleng susu bubuk dibikin. Itu tergantung dari belas kasihan dari saudara-saudara mama saya. Tapi hari ini, banyak di antara kamu yang berebutan. Bisa pakai sepatu merek ini, pakai baju merek itu, pakai jam tangan yang keren. Bayangin ya, kalau Tuhan kita seperti itu. Mau deketin aja, minder kita. Saya gak punya. Dia terlalu jauh deh levelnya sama saya. Tapi Tuhan lepaskan itu semua. Supaya kita bisa approach dia. Kau bayangin, di situ letak kemuliaan Tuhan. Bukan justru dia memisahkan dirinya menjadi jauh lebih tinggi dari kita. Tapi dia melepaskan dan merendahkan dirinya begitu rupa supaya sama seperti kita. Itu kemuliaan Tuhan. Itu kemuliaan yang sesungguhnya. Nangkep? Betapa itu berita sukacita buat kita, bukan? Bukan hanya kita diselamatkan, tapi Tuhan membuat dirinya approachable. Teman-teman, terakhir. Sukacita, joy, is a relation. Menarik ya? Tuhan tidak pertama-tama memperkenalkan dirinya kepada orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala. Kamu baca di Matius 2, ayat yang keempat kalau nggak salah. Bukankah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka sudah tahu. Bahkan ketika orang-orang Majus datang, Herodes kaget, Herodes mengumpulkan mereka semua dan bertanya, di mana Raja Israel akan lahir? Imam kepala ahli Taurat langsung bisa sebut. Di Bethlehem, di kota Daud. Tetapi mereka tidak punya relasi sama Tuhan. Itu berita, oke. Ya udah itu berita. Sekedar berita. Gak ada hubungannya dengan saya. Gak ada hubungannya dengan saya. Ya udahlah, itu cuma cerita, itu berita. Gak ada hubungannya dengan saya. Tapi gembala-gembala, Tuhan tahu. Ini dia Mesias yang kami nanti-nantikan. Sekarang dia datang. Kami percaya.
Teman-teman, di sepanjang Alkitab, ketika Tuhan menampakkan dirinya, jarang sekali atau hampir tidak ada, Tuhan menampakkan dirinya kepada orang yang sedang happy hidupnya. Hampir nggak ada. Dia menampakkan diri ketika Saulus adalah seorang teroris. Dia menampakkan diri kepada Andreas, Simon, Yohanes, Yakobus ketika mereka sedang bekerja dan tidak dapat ikan. Dia menampakkan diri kepada Musa di umur 80 tahun, setelah 40 tahun jadi gembala. Setiap hari ngomongnya sama binatang. Dan ketika Tuhan panggil dia bilang, jangan aku Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Orang yang tidak percaya diri. Gembala-gembala adalah orang yang terpinggirkan. Kepada orang-orang yang sombong, Tuhan tidak menampakkan diri. Tapi kepada setiap orang bermasalah, Tuhan menampakkan diri. Bagaimana reaksi kita, sikap kita? Saya udah mesti berhenti kayaknya. Apakah kita percaya sama berita sukacita itu? Apakah kita beriman? Lalu setelah kita beriman, apakah kita menyembah Dia? Itu sukacita sejati kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami. Kami sudah sekian belas kali dengarkan firman Tuhan. Bahwa Yesus datang ke dalam dunia menjadi kesukaan besar bagi kami. Tapi hari ini Tuhan, mungkin di antara kami banyak yang tidak mengalami joy yang sesungguhnya itu Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, supaya hidup kami bukan tergantung dengan apa yang kami punya. Hidup kami bukan tergantung dengan apa yang tidak kami punya. Tapi hidup kami tergantung dari Yesus yang jadi juru selamat, yang jadi Tuhan yang mengatur hidup kami. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.